kita harus ketahui bersama bahwa ternyata yang namanya sektor pertanian itu bukan cuma orang bilang bertani, tanam padi, tanam benih. Enggak. Sektor pertanian itu luas loh Bapak Ibu. Sektor pertanian itu kan ada tanaman pangan gitu kan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan, perikanan dan kehutanan begitu. Semua pada dasarnya itu kan kembali ke kita gitu. Kita minatnya tuh di mana? Ada minat investasi jangka panjang, maka kita tanam bibit durian. Jadi lahan kita nggak usah mikir ngerawat begitu kan, ya tinggal tanam, kemudian tinggal dikasih pupuk atau kasih nutrisi secara kontinu dan secara terjadwal begitu. Maka dalam tempo sekian tahun, maka pohon durian tersebut nanti akan berbuah dan bisa dipanen setiap tahunnya begitu. Itu boleh. Kalau memang ternyata kita berminat di bidang perkebunan silakan. Ada juga yang berminat di bidang sektor tanaman pangan silakan. Ada yang berminat di bidang hortikultura seperti saya juga silakan begitu. Nah, semua pada dasarnya tergantung dari kita pribadi ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini yang saya lakukan juga. Saya punya lahan begitu kan. Posisi foto ini tuh cuman ada satu kolam ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang kolamnya tuh ada 4 begitu kan. Nah, jadi lahan di sini itu selain dari saya manfaatkan untuk tanam tanaman hortikultura begitu, juga ada 4 buah tanaman, ada 4 buah kolamnya juga. Di mana 4 kolam ini selain dari bisa kita manfaatkan sebagai perikanan, juga ternyata kalau Bapak Ibu semuanya tahu, di dalam air kolam itu ada namanya satu bakteri namanya Cyanococcoccus. Dan Cyanococcoccus tersebut merupakan bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Dan ketika kita siramkan atau kita semprotkan kepada tanaman, maka tanaman akan terbantu proses fotosintesisnya sehingga akan menjadi energi bagi tanaman itu sendiri. Jadi manfaatnya ganda. Jadi bukan cuma berkebun begitu Bapak Ibu semuanya, tapi dengan adanya kolam tersebut nantinya akan kita bisa manfaatkan air kolam tersebut sebagai pupuk dan juga nutrisi bagi tanaman kita. Nah, jadi saya memanfaatkan 2 sektor, di mana ada sektor hortikultura dan juga ada sektor perikanannya juga. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya di sini kita pilih, kita mau ngambil sektor pertanian itu di bidang yang mana begitu. Mau tanaman pangan boleh, hortikultura boleh, perkebunan boleh, kehutanan, perikanan dan segala macam silakan begitu. Dan juga Bapak Ibu semuanya, kita harus tahu lagi bahwa yang namanya agribisnis atau bisnis di sektor pertanian itu bukan hanya bertani. Bertani itu maksudnya kita nanam tanaman, kemudian nanti hasilnya kita panen, bukan itu. Tapi ternyata sektor agribisnis tersebut ada lagi namanya subsistem. Ada pengadaan barang dan sarana produksi itu masuk di bidang pertanian. Subsistem usaha tani artinya kita nanam masuk di bidang pertanian. Pengolahan hasil pertanian masuk juga di bidang pertanian. Kemudian pemasaran hasil masuk juga di bidang agribisnis atau pertanian. Kemudian layanan pendukung juga masuk di bidang pertanian juga. Jadi di antara semua ini kita mau ngambil di mana? Ada pengusaha muda di bidang pertanian yang bergerak di bidang olahan ubi talas begitu. Nah, ubi talas. Jadi ubi talas dia goreng, kemudian setelah dia goreng, kemudian dia kasih spinner begitu. Spinner itu alat peniris minyak ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah di spinner, lalu talas yang sudah digoreng itu kemudian dikemas menggunakan kemasan plastik. Nah, itu juga salah satu wirausaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Jadi silakan. Dan setelah ini akan saya contohkan yang bagaimana sih yang namanya subsistem agribisnis ini bergerak dalam satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang petani cabai. Jadi suatu ketika begitu, ada seorang petani yang kebetulan ingin menanam tanaman cabai begitu. Nah, ketika dia ingin menanam tanaman cabai, maka yang perlu dilakukannya itu pertama, dia mencari dulu benih apa sih kira-kira yang mau saya pakai. Nah, dan benih di sini juga harus kita sesuaikan dengan yang namanya minat pasar. Karena kalau kita nanam benih tertentu, ternyata minat pasarnya kurang, maka otomatis produk kita juga nggak bakal laku. Nah, kita survei dulu mana sih yang kira-kira kebutuhan pasarnya tinggi begitu. Kemudian setelah dia membeli benih tersebut, kemudian benih tersebut dia semai menggunakan namanya pot tray. Nah, ini contoh pot tray-nya ya Bapak Ibu semuanya yang hitam-hitam ini. Nah, jadi untuk melakukan penyemaian maka terlebih dahulu dia siapkan namanya media tanam. Media tanam itu berupa tanah dan juga campuran-campuran lainnya. Nah, sepengalaman kami, campuran tanah dan juga leaf mold
Leaf mold itu maksudnya adalah serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan. Atau kalau memang mau yang lebih mudah lagi, cari namanya jerami yang sudah mengalami pelapukan begitu. Nah, jerami, tanah-tanah jerami kemudian kita ambil. Setelah tanah jerami kita ambil, kemudian kita kumpulkan. Dan lagi kalau misalnya kita mau memastikan bahwa tanah jerami itu aman dari resiko hama Bapak Ibu semuanya, maka kita bisa lakukan namanya sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasinya tuh bisa, cara pertama siram air panas bisa, kemudian dikukus juga bisa. Pengukusan di sana untuk mematikan jamur patogen dan juga mematikan dari larva-larva dari serangga yang hidup di jerami lapuk tersebut. Nah, setelah dia lakukan sterilisasi tersebut, kemudian dia siapkan potrenya dan kemudian dia tanam biji-bijinya. Lalu Bapak Ibu semuanya, di petani cabai di sini, sembari dia menunggu 1 bulan cabai ini untuk siap ditanam, maka dia mulai melakukan pengolahan lahannya. Lahannya dia cangkul menggunakan cangkul ya enggak? Nah, ia menggunakan cangkul, dia olah sedemikian rupa, dan kemudian dia tambahkan lagi namanya pupuk kandang. Nah, dia tambahkan pupuk kandang, kemudian dia tambahkan kompos dan segala macamnya agar tanah pertanian itu memiliki struktur, tekstur, dan juga sifat biologi yang baik. Dan kemudian setelah lahan tersebut dia lakukan pengolahan, terakhir dia tutup menggunakan mulsa Bapak Ibu. Dan setelah bibitnya sudah mencapai usia tertentu dan siap untuk dipindah ke lahan, maka dia pindah ke lahan ya Bapak Ibu semuanya. Dan pada saat pemindahan usahakan dilakukan pada saat sore hari. Nah, kemudian setelah bibit tersebut dia pindah ke lahan, kemudian Bapak Ibu semuanya, dia lakukan namanya perawatan. Tetapi untuk tahap perawatan ini dia nggak langsung rawat, tapi dia lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Karena kalau prinsip dari kalau kita mau tanam dan kalau kita mau sukses di bidang pertanian, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus lebih banyak bergaul dengan orang-orang. Contoh ya Bapak Ibu semuanya, yang namanya pestisida, kalau di daerah kandangan sana misalnya cocok, belum tentu dibawa di Barabai cocok. Kenapa? Karena perbedaan lokasi itu berbeda loh tingkat resistensinya. Sehingga kalau kita misalnya contoh tanya ke teman-teman kandangan, direkomendasikan ini loh kalau misalnya mengendalikan lalat buah gunakan ini, belum tentu cocok di sini. Maka pergaulan harus kita lebih perluas, begitu kita punya teman di kandangan, punya teman di Barabai juga, sehingga kita kombinasikan, oh di kandangan ini, di Barabai di sini. Kalau ternyata pestisida yang dipakai sama, maka artinya pestisida tersebutlah yang paling tepat untuk mengendalikan hama tersebut. Jadi terkadang kita karena kita langsung mengambil langsung istilahnya orang-orang Banjar tuh bilang taguk bulat gitu kan. Dapat informasi taguk bulat gitu kan tanpa dikunyah dulu ya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Beli pestisida biar langsung tembak ternyata nggak mempan. Nah, makanya dengan dia lebih banyak bergaul, dia lebih banyak punya alternatif. Misalnya contoh nih, ketika main-main ke kandangan, ternyata untuk mengendalikan hama kutu kebul dia menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Ternyata setelah pulang dari kandangan sampai ke Barabai, begitu tiba-tiba tanya ke temannya yang lain. Ternyata temannya yang lain bilang, abamectin tuh kadusa lagi nukar abamectin ikam tuh peraya, buang-buang duit. Kenapa? Soalnya hama di sini kebal sudah abamectin. Nah kan, kalau kita beli abamectin maka yang terjadi kita bakal buang-buang duit. Maka dengan kita bergaul dengan yang lain, kita langsung tanya, lalu kira-kira apa yang pas? Oh, yang pas itu kalau di sini namanya diaventurun misalnya. Maka ketika kita gunakan bahan aktif tersebut, maka hama di daerah kita itu bisa mati begitu. Jadi dengan dia memperbanyak pergaulan, dia memperbanyak Bapak Ibu semuanya pengetahuan, maka otomatis proses budidaya jadi lebih mudah juga. Dan lagi ya misalnya contoh, yang namanya proses pemupukan misalnya kan pada saat proses pemupukan. Yang namanya proses pemupukan adalah proses pemberian nutrisi bagi tanaman kita agar tanaman kita mendapatkan unsur hara tambahan, ya kan, tambahan. Tetapi ternyata beda musim, beda pupuk yang harus kita berikan. Nah, karena dia di sini rajin bertanya, karena dia lebih rajin bertanya ke orang-orang yang lebih tahu daripada dia, akhirnya dia dikasih masukan. Oh, kamu kalau misalnya musim hujan jangan terlalu banyak memberikan pupuk yang kadar nitrogennya tinggi. Lah kenapa? Ya karena kan yang namanya nitrogen itu sudah ada dong di air hujan. Sebagai contoh deh, coba lihat deh Bapak Ibu semuanya.
lapangan bola begitu kan. Ketika musim kemarau tuh saya yakin gersang banget luar biasa ya nggak, kering kerontang luar biasa. Tapi coba kalau sekali dua kali aja hujan, saya yakin rumputnya bakal subur ya nggak. Kenapa kok bisa sih tumbuh rumput dan menghijau? Karena ternyata di dalam hujan tersebut juga sudah terkandung namanya unsur nitrogen. Sehingga ketika sudah musim hujan seperti itu, kemudian kita memupuk yang juga ada kandungan nitrogennya yang tinggi, maka yang terjadi adalah nitrogennya jadi double. Jadi kalau kita sudah tahu ternyata pada saat musim hujan maka nitrogen harus dikurangi, maka carilah pupuk dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah. Tapi sebaliknya ketika musim kemarau maka otomatis kebutuhan nitrogen pun akan semakin banyak. Maka pada saat kita nanam tanaman harus lebih banyak pupuk atau unsur hara yang punya kandungan nitrogen di dalamnya. Jadi kita tuh harus tahu bahwa ternyata masing-masing kondisi cuaca atau masing-masing iklim ternyata berbeda-beda loh. Respon tanaman terhadap kondisi cuaca atau kondisi lingkungan itu berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Nah, karena dia di sini banyak banget bergaul dengan orang-orang di luar sana, dia belajar lebih banyak loh ya Bapak Ibu semuanya. Dia belajar lebih banyak tentang ilmu tanaman kepada orang-orang dan sering bergaul, dan itulah yang membuat dia lebih banyak suksesnya Bapak Ibu semuanya. Nah, dan pada akhirnya dia bisa memanen tanamannya dengan panen yang luar biasa berlimpah Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ternyata dia sering bergaul. Kemudian setelah dia bisa panen Bapak Ibu semuanya, jadi dia sudah bisa panen, cabai yang tadinya dia produksi, kemudian ketika dia jual ke tengkulak, kemudian dilakukan namanya penyortiran ya enggak, disortir gitu kan, mana buah yang bagus, mana buah yang enggak, begitu disortir. Kemudian setelah disortir, kemudian hasil penyortiran tersebut, hasil yang bagus, kemudian dikemas menggunakan kemasan yang lebih layak untuk didistribusikan ke daerah yang memang lebih membutuhkan. Dan kemudian setelah sampai di daerah tersebut, maka cabai yang ditanam oleh petani tadi kemudian dijual ke pasar-pasar hingga bisa dibeli oleh Bapak Ibu semuanya, dibikin sambal yang enak ya enggak. Nah jadi kayak gitu, dan sebagian juga dibeli oleh warung-warung untuk dibikin ayam geprek ya enggak. Nah dan juga sebagian diolah oleh UMKM untuk dibuat namanya sambal kemasan. Apa yang saya ceritakan tentang cerita petani cabai tadi merupakan sebuah sistem dari agribisnis, di mana petani tadi ketika dia ingin menanam cabai maka dia pasti butuh benih, dan benih otomatis harus ada yang menyediakan, dan penyedia benih tersebut sudah bergerak di bidang agribisnis. Kemudian ketika dia mau nyemai ya kan, kemudian nih orang ada bikin namanya potray untuk mempermudah orang menyemai. Nah, penyedia potray itu adalah orang yang berusaha di bidang pertanian. Kemudian misalnya lagi, ketika dia mau nanam, dia butuh media tanam untuk menyemai. Nah, orang yang menyediakan media tanam untuk penyemaian adalah orang yang bergerak di bidang agribisnis. Kemudian ketika dia mau tanam begitu kan, dia mengolah lahannya, dia mengolah, otomatis dia perlu cangkul. Nah, cangkul juga merupakan bagian dari agribisnis. Kemudian lagi, dia ketika dia mau mengolah lahan, dia mau menambahkan nutrisi organik, maka ada pupuk organik. Nah, orang yang bergerak di bidang pupuk organik merupakan orang yang bergerak di bidang agribisnis. Kemudian lagi mulsa, dia tutup mulsa ya kan. Mulsa juga merupakan orang yang bergerak di bidang agribisnis. Ketika tanam ya kan, ketika pindah tanam, kemudian ketika tanam, berarti dia butuh namanya nutrisi atau pupuk, dan pupuk itu sendiri ada namanya pupuk organik juga pupuk sintetis. Orang yang bergerak di bidang pupuk organik artinya orang yang menyediakan sarana produksi pertanian, maka orang ini sudah bergerak di bidang pertanian. Dan orang yang bergerak di bidang pupuk sintetis juga orang bergerak di bidang pertanian, karena dia menyediakan sarana produksi bagi orang yang mau tanam. Kemudian lagi, ketika dia di tengah jalan menemui gangguan namanya hama penyakit, otomatis dia butuh pestisida. Maka orang yang bergerak di bidang pestisida adalah orang yang bergerak di bidang pertanian juga, karena dia menyediakan sarana produksi pertanian. Kemudian lagi,
Ketika seiring berjalannya waktu si petani tadi sambil mau jalan, sambil di dalam proses budidayanya dia juga mengikuti seminar. Contohnya webinar kayak gini misalnya. Dia bayar misalnya kan. Dia bayar webinar 100.000 supaya dapat pengalaman tentang bagaimana menanam cabai begitu. Nah, orang yang menyediakan webinar itu merupakan orang yang bergerak di bidang pertanian. Jadi ketika orang yang bergerak di bidang webinar itu merupakan orang yang bergerak di bidang pertanian karena dia menyediakan informasi pendukung agar tanaman orang itu tumbuh dengan baik. Kemudian lagi ketika dia panen gitu kan, kemudian selesai panen, tengkulak dia jual ke tengkulak. Tengkulak juga merupakan bagian dari bidang pertanian. Karena bayangin coba yang namanya sektor pertanian, misalnya contoh nih, Anda tanam tanaman 2.000 tanaman misalnya, sekali panen itu 1 kuintal. Nah, gimana cara jualnya coba kalau nggak ada tengkulak gitu kan? Nah, makanya tengkulak di sini memfasilitasi untuk penjualan dalam skala yang lebih besar. Boleh nggak tanpa tengkulak? Boleh kalau kita punya mitra yang mampu langsung nampung 1 kuintal. Boleh, silakan. Jadi artinya kulakan juga merupakan orang yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian tadi kan setelah kulakan begitu kan, setelah dia beli kulakan, dia kasih ke pedagang besar begitu buat disortir. Nah, pedagang besar yang menyortir antara yang kualitas bagus dengan kualitas yang baik juga bergerak di bidang pertanian. Di mana pedagang besar ini nanti akan mengirimkan hasil yang dia kumpulkan tersebut ke daerah-daerah tertentu yang memang lebih membutuhkan. Dan orang ini adalah orang juga yang bergerak di bidang pertanian. Setelah cabai sampai di sini, kemudian diolah jadi apa? Sambal, ya kan? Sambal, entah itu sambal kemasan atau bagaimana. Nah, orang yang mengolah sambal dalam bentuk yang tadinya mentah menjadi bentuk jadi atau bentuk setengah jadi merupakan orang yang bergerak di bidang pertanian. Kenapa? Karena dia masuk dalam agribisnis itu tadi. Jadi semua di sini merupakan satu kesatuan di bidang pertanian itu sendiri. Jadi silakan. Artinya di sini bagi sahabat semuanya atau teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya di sini yang mau bergerak di bidang pertanian, silakan kita pilih. Sudah saya kasihkan opsi loh, banyak banget. Anda misalnya mau menyediakan benih bagi masyarakat tani, silakan. Anda sudah bergerak di bidang pertanian. Anda kemudian mau bisnis pupuk kandang, silakan. Anda juga sudah bergerak di bidang pertanian. Kemudian lagi Anda mau menyediakan pupuk, misalnya baik itu pupuk organik atau pupuk sintetis misalnya, silakan. Berarti Anda juga sudah bergerak di bidang pertanian. Jadi artinya semua dikembalikan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya di sini, mau yang manapun silakan. Yang penting usaha apapun bisa menghasilkan penghasilan untuk kita, ya enggak? Bisa jadi cuan buat kita semuanya, ya enggak? Nah, dan ini adalah contoh-contoh orang-orang yang sudah sukses di bidang agribisnis itu sendiri. Ada yang beternak kambing, silakan. Ada yang beternak sapi, silakan. Ada yang budidaya jahe, silakan. Ada yang budidaya bunga, silakan. Bagi ibu-ibu atau mbak-mbak misalnya kan usia 20-an begitu, wah aku tuh nggak punya bakat bertani, ya kenapa enggak kan jualan bunga begitu, boleh. Ya jualan bunga tuh kalau Bapak Ibu semuanya tahu, saya punya teman loh di daerah Jawa Tengah sana jualan bunga itu sehari itu dapat 300.000 minimal loh. Bahkan 500.000 loh sehari cuma jualan bunga, aglonema, adenium dan segala macamnya. Bayangin coba ibu-ibu cuma di rumah nunggu suaminya di rumah nggak jelas mau ngapain, yang mending merawat bunga, ya enggak? Sehari 300.000, sehari sampai 500.000 coba jualan bunga, dia jualan adenium, dia jualan aglonema, anthurium dan segala macamnya. Bisa kok. Kemudian lagi misalnya contoh nih, ada mas-mas misalnya, kan mau usaha juga nih di bidang jamu, boleh. Usaha jamu silakan. Jamu itu ya tinggal cari gitu kan tanaman-tanaman apa yang bisa menghasilkan metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder tersebut bisa bermanfaat bagi tubuh begitu. Nah silakan. Jadi semua dikembalikan lagi ke kita, ini adalah contoh-contoh orang yang memang sukses di bidang pertanian itu sendiri, banyak kok. Jadi artinya di sini buat Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya, silakan kita pilih kita minatnya punya di mana, mau di mana begitu kan. Saya punya tips juga bagaimana sih cara kita supaya bisa sukses di bidang pertanian. Nah, pertama, kita cari dulu kita minatnya di mana. Saya bilang di awal tadi bahwa saya lebih berminat di bidang hortikultura, maka meskipun saya dikasih orang tua saya lahan segitu banyak, nggak saya garap. Karena memang bidang saya di bidang hortikultura gitu kan, di daerah Muara Tabu sana ada bisa ya cuman bertani, berhuma gitu kan. Kalau saya ya lebih suka hortikultura, maka kita ya bergerak bidang hortikultura begitu. Nah, kita sesuaikan dengan minat kita begitu kan. Misalnya lagi Anda lebih suka beternak, ya silakan begitu kan beternak.
Dan saya punya tips loh Bapak Ibu semuanya bagi yang mau beternak begitu kan. Ternak itu pasti butuh pakan ya enggak? Nah butuh pakan, dan pakan tersebut misalnya contoh adalah batang-batang jagung begitu. Kan petani jagung kalau sudah panen itu kan cuma diambil jagungnya ya enggak? Tapi batang-batang jagungnya itu kan enggak dipakai. Jagungnya kadang dibiarin gitu aja, sampai busuk di lahan dibiarin gitu aja. Jadi bagi anda yang memang mau beternak, saya punya tips bagaimana caranya agar Anda nggak usah susah-susah cari pakan. Itu kerjasama sama yang punya lahan jagung begitu. Kerjasama, nanti kalau sudah kamu panen jagungnya, batangnya buat aku. Tapi nanti kalau misalnya udah aku kasih makan ke ternakku, nanti hasil kotoran ternaknya itu buat kamu gitu kan. Jadi namanya win-win solution ya Bapak Ibu. Di mana si peternak itu dapat pakan dari sisa-sisa jagung yang enggak dipakai oleh petaninya, dan petaninya nanti dapat pupuk kandang gratis dari hasil jagung yang udah dimakan sama ternaknya. Silakan. Jadi kalau kita ngikut prinsip win-win solution ini enak deh hidup kita gitu kan. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, ibu-ibu, dia punya suami kerja di pabrik begitu kan. Punya anak satu dan anaknya udah sekolah gitu kan, di rumah nganggur aja nggak ngapa-ngapain. Ya daripada itu dia mending jualan bunga begitu kan, dia pelan-pelan, dia belajar tentang ilmu perbungaan, dia beli anggrek. Dia beli anggrek, bibit anggrek kecil-kecil begitu kan, dirawat sampai gede, kemudian dikasih ya ibaratnya tuh kayak HP itu casing ya gitu Bapak semuanya, dikasih polybag atau dikasih tempat yang terbuat dari tanah begitu kan, yang dihias sedemikian rupa sehingga bunganya tersebut jadi lebih cantik. Yang tadinya harganya dia beli cuman 30.000 begitu bisa laku 300.000 loh, bayangin coba. Dalam tempo sekitar 3-4 bulanan. Itu satu tanaman loh, bayangin coba. Nah, daripada nganggur katanya di rumah, yang mending saya budidaya bunga aja katanya, nggak apa-apa. Jadi artinya apa? Silahkan sesuaikan dengan minat pribadi kita. Kemudian lagi setelah kita sesuaikan dengan minat kita, kemudian juga, nah ini kunci yang paling penting ya Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa minat kita misalnya contoh di bidang hortikultura. Nah ini tips ya bagi Anda yang memang mau membypass kerugian. Membypass itu artinya melewati yang namanya kerugian. Yaitu apa? Magang terlebih dahulu. Magang itu dalam arti bukan dalam arti perusahaan, enggak. Tapi bisa memberikan bantuan secara sukarela. Misalnya contoh nih, di tempat Anda ada pembudidaya cabai. Dia itu hebat banget, luar biasa tanam cabai begitu kan. Tanam 10.000 bagus semua. Sekali untung 100 juta mobil Avanza baru begitu kan. Wah, luar biasa. Caranya dapat menimba ilmu dari dia, tawarin aja. Mas, boleh nggak aku ikut kerja? Gak usah dibayar, nggak apa-apa. Orang kira-kira kalau kerja tapi nggak dibayar mau apa? Mau banget. Mau banget. Tapi tujuan kita di sini bukan mau cari kerja, tapi nimba pengalaman. Bayangin coba, satu musim tanam kita bantu dia untuk nanam. Kita tahu trik-trik dan formula-formula yang dia pakai untuk menghasilkan cabai dengan kualitas yang bagus coba. Ketika kita sudah tahu dan kita rasa ilmu kita sudah cukup, mulailah untuk membuka sendiri lahan begitu kan. Tanam sendiri. Nah, karena kita sudah tahu tips dan triknya, maka yang terjadi adalah kita minimal sama dengan dia. Ini yang saya diajarkan oleh guru saya, dia bilang kayak gini. Jadi kalau kita misalnya belajar dengan orang yang biasa-biasa aja, maka kita pasti akan biasa-biasa aja. Tapi bayangin coba kalau kita belajar dengan orang yang master bidang itu. Contoh kita mau hebat di bidang badminton misalnya. Kita belajar langsung sama juara Indonesia begitu kan. Saya yakin Anda akan jadi juara juga. Kenapa? Karena selain kita dikasihkan tips dan triknya juga, kita akan dikasihkan ini loh, mental juara itu seperti ini loh. Jadi bukan cuman yang digodok itu bukan cuman tips dan triknya aja, bukan, tapi mentalnya juga kita akan dikasihkan. Enggak, apa yang terjadi ketika kita nanti turun langsung atau terjun langsung ke lapangan, maka kita sudah punya mental tersebut, sudah punya sangu yang cukup gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan kalau mau ikuti trik ini juga silakan, karena saya juga pernah mengalaminya. Saya juga belajar langsung bahkan tanpa dibayar, nggak apa-apa, yang penting saya dapat pengalaman tersebut. Nah, dan setelah itu ingat, lakukan manajemen yang baik. Dan ini juga sering banget saya temui, bukan cuma petani di Kalimantan Selatan tapi seluruh Indonesia begitu kan. Yaitu apa? Yaitu namanya, kalau orang bilang sini tuh duit ambul gitu kan. Contoh nih sekarang harga cabai 68.000 kemarin kami jual gitu kan, 68.000 per kilo.
68.000 coba. Bayangin jual 1 kuintal gitu kan, 68.000 tuh 6.800.000, bayangin coba. Bayangin Anda dapat 6.800.000 duit dalam tangan 6.800.000 tuh kepikiran apa? Motor baru, sepeda apa? HP baru, ya enggak? TV baru, kulkas baru, ya enggak? Ya jangan gitu kan. Urusan mau beli yang konsumtif itu nanti dulu dah. Kalau langsung Anda beli yang konsumtif, saya yakin duitnya langsung habis. Maka kalau misalnya dapat uang segitu banyak, misalnya contoh Anda panen 100 kilo, harganya 68.000, 6.800.000, saya menyarankan carilah sarana produksi dulu. Belilah pupuk sebanyak-banyaknya dulu, belilah pestisida secukup-cukupnya dulu. Setelah Anda punya pestisida dan punya pupuk yang cukup, maka kebutuhan produksi Anda sudah nggak usah mikirin. Sehingga nanti ketika sarana produksi Anda sudah tercukupin, sisanya cuma bonus. Dan percaya tidak percaya Bapak Ibu semuanya, sarana produksi ketika dibutuhkan banyak yang perlu, saya yakin harganya pasti naik. Contoh apa? Obat semprot. Sekarang nggak begitu banyak membutuhkan, harganya 80-an. Ketika musim tanam padi harganya 110. Ya nggak? 30.000 loh, barangnya sama. Coba kalau belinya saat ini buat nanti gimana coba? Kita udah bisa hemat loh. Nah, jadi kayak gitu ke Anda yang memang mau berusaha di bidang pertanian. Kalau misalnya udah panen, jangan buru-buru mikirin yang konsumtif. Pikirin dulu untuk usaha ke depan itu saya mesti persiapkan apa. Sehingga nanti ketika persiapannya sudah cukup, maka yang terjadi panen yang selanjutnya adalah bonus untuk kita. Karena kita nggak perlu lagi mikirin untuk usaha tani yang asalnya semuanya sudah tersedia.